Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية والسلامة منها. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam rumah yang Allah cintai ini dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian peninggalan para ulama kita berupa ilmu. Karena para ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama akhrajahul Muslim, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innal ulama'a warithatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan serta membacakan dari kitab Syarh Al-Usul Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dan membacakan tentang syarah penjelasan dari rukun-rukun Islam. Sekarang kita masuk masalah yang ketiga, masalah yang kedua daripada maratibuddin, daripada tingkatan-tingkatan agama. Karena berdasarkan hadis muttafaqun alaih seperti pada pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam Islam jenjang atau tingkatan agama itu hanya tiga. Maratibuddin ini hanya tiga berdasarkan hadis Jibril ini, yakni al-Islam wal iman wal ihsan, itu saja. Maka ini meluruskan kesalahan yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok sesat dari kalangan mutasawwifah, dari ahlus sufi, yang mana mereka membagi agama, ada yang dikenal dengan inti agama, ada yang kulit agama gitu. Jadi syariat, hakikat, ma'rifat itu semua pembagian yang tidak dikenal oleh para sahabat, apalagi dikenal oleh para imam yang empat, tidak mengenal istilah-istilah itu. Adanya hakikat, adanya syariat, adanya ma'rifat, itu tidak ada. Karena seluruh agama itu adalah hakikah, benar. Hakikat itu artinya kebenaran.
Seluruh agama itu mulai dari masalah usul, masalah furu' semuanya benar ya. Semuanya bersumberkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada masalah-masalah yang mujma'un alaih. Ada masalah-masalah yang disepakati gitu. Dan ada masalah-masalah yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan gitu. Maka di dalam masalah-masalah yang disepakati, maka ini tidak boleh berbeda kaum muslimin. Karena yang menyelisihinya, maka konsekuensinya dia akan terjatuh ke dalam kesesatan gitu. Contoh, zina itu sepakat para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, serta berdasarkan ijma' para sahabat, ijma' para a'immah, zina itu haram gitu. Nah, kemudian tiba-tiba datang ada orang mengatakan enggak gitu ya, zina itu halal. Nah, ini pelakunya jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa Pak? Kenapa Akhi? Karena telah jatuh ke dalam salah satu pembatal keislaman. Apa itu? Tahlilu ma harramahullah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini termasuk pembatal keislaman. Karena dia telah mendustakan Al-Quran gitu. Karena dia secara tidak langsung sudah membantah Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kecuali atas dasar jahil, karena ketidaktahuan gitu. Maka yang jahil itu diberi uzur ya, sampai dia mengetahuinya, sampai dia hilang penghalang berupa kejahilan tersebut. Thayyib, seperti biasa ka'adatina, asma' minkum ahad minkum yaqra' ya, ada yang baca ya, kita latihan membaca ya, membaca nas yang berbahasa Arab, kemudian nanti kita akan jelaskan penjelasannya ya. Fadhal lagi, siapa yang mau baca itu? Iya. Akh Ihsan ya, atau Bang Alan? Ya, lagi gangguan tenggorokan ya. Iya, fadhal lagi. Iya, sekarang kita masuk kepada kemarin terakhirnya apa nih? Haji ya. Iya, sekarang kita masuk ya al-martabatu tsaniyah. Iya. Tingkatan martabat itu arti martabah itu arti tingkatan ya, tingkatan yang kedua. Iya. Fadhal lagi. Inna matannya aja ya, syarahnya nanti. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, al-martabatu tsaniyatu al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syab'atun minal iman, atau syu'batun minal imani, wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi ila akhirih, sampai ke 6 rukun iman tersebut. Kemudian kata beliau, tingkatan yang kedua dari maratibuddin, dari tingkatan agama, pertama sudah kita jelaskan ya, tentang apa ini? Tentang al-Islam ya, tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan sudah kita dengar juga penjelasan dari pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita masuk kepada martabah yang kedua atau tingkatan yang kedua daripada agama ini adalah al-iman. Sehingga beliau mengatakan di sini al-martabatu tsaniyatu al-imanu. Tingkatan yang kedua dari apa ini? Dari tingkatan agama, yaitu iman ya. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, yang mana iman itu memiliki 70 lebih cabang. Fa'alaha, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah,
adalah kalimat tauhid. Ya. Ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Ilah di sini artinya ma'bud. Tidak ada sesembahan gitu yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan dan malu gitu. Malu ini salah satu cabang, namun cabang termasuk cabang-cabang yang terendah dari keimanan. Lihat dari hadis ini, hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain, dan hadisnya sahih. Jadi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tingkatan iman yang paling tinggi itu apa? Tauhid gitu. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan sekarang yang paling tinggi itu adab katanya. Padahal adab itu adalah cabang iman yang paling rendah. Sebagaimana dalam hadis ini, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan, ya. Itu akhlak muamalah sesama manusia. Jadi bagaimana mungkin ada orang sekarang mengatakan tauhid saja kata. Yang penting kita berakhlak. Maka kita katakan ya benar. Yang penting kita berakhlak. Namun akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Dan tauhid adalah bentuk akhlak kepada Allah, dan Rasul diutus untuk itu. Innama bu'istu, dalam hadis sahih ya, liutimma makarimal akhlak, ya kan? Kemudian dalam riwayat yang lain, innama bu'istu liutammima gitu ya, salihal akhlak gitu. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak seperti apa? Akhlak kepada Allah dulu gitu. Tauhid kepada Allah, karena ini adalah ya a'la martabatil iman. Jadi tauhid itu adalah ala tauhid yang paling tinggi daripada tingkatan keimanan. Ya. Kemudian malu adalah salah satu cabang, syu'batun, ini salah satu bagian atau cabang dari keimanan. Dan rukun iman ini ada 6 ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana korelasinya hadis ini dengan rukun iman gitu. Ya kan? Dan dalam hadis ini dikatakan iman itu memiliki berapa cabang? 70 lebih. Dalam riwayat yang lain ya, bid'un wa sittuna syu'batan, 60 lebih gitu. Nah, namun ada hadis yang menjelaskan rukun iman itu ada 6. Maka iman yang 70 lebih itu adalah iman yang meliputi amalan gitu. Kalau yang 6 saja ini yang hanya berkaitan dengan keyakinan saja, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, fadhal lagi baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Taib ya, yakfik. Jadi beliau mengatakan di awal yang telah kita bacakan tadi, al-martabatu tsaniyatu ya, tingkatan yang kedua, ai min maratibiddin, yaitu tingkatan-tingkatan dari tingkatan agama. Karena seperti yang telah kita jelaskan tadi, maratibuddin salasah ya. Tingkatan agama itu ada berapa kali? 3 saja. Islam ya, kemudian iman dengan ihsan. Maka nggak ada syariat syariat ya, hakikat, ma'rifat. Nah, itu bukan pemahaman Rasul dan para sahabat itu ya. Karena ini jelas dalilnya hadis qudsi. Sekarang kita minta dalil dari Al-Qur'annya apa itu? Pembagian yang seperti itu. Sehingga kalau seandainya orang sudah mencapai hakikat katanya, maka tidak perlu syariat, kan gitu. Ya, maka sudah bebas dia. Karena dia melakukan maksiat ya, tidak dianggap lagi gitu. Karena dia nggak ditanya, karena sudah ada penyatuan hulul ya antara dia dengan Allah. Dia itu yang Allah. Bahkan mereka nggak sholat lagi. Kita sholat untuk apa gitu? Gitu. Untuk menyembah, ya kan? Menyembah siapa? Kita itu sudah Allah. Nauzubillahi
Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini ya kesesatan kaum sufi ya. Ya. Jadi al-imanu, iman di sini kata Imam Ibnu Utsaimin, al-imanu fil lughati, iman dalam bahasa, dalam tinjauan bahasa, secara bahasa gitu ya. Iman itu maknanya adalah at-tasdiq ya. Pembenaran ya. Jadi secara bahasa iman itu adalah pembenaran, dan ini definisi tidak ya untuk diamalkan ini ya. Ini hanya pengetahuan ini. Namun yang diamalkan adalah pengertian secara syariat gitu. Ya, karena memang para ulama itu ketika menjelaskan sebuah permasalahan ya dalam ilmu agama ini biasanya istilahnya itu diberikan dulu pengertian, baik itu secara bahasa maupun secara syariat atau menurut istilah para ulama gitu. Seperti sholat ya. Sholat ya, menurut bahasa apa artinya? Doa, doa. Namun ya dalam pengamalan ini nggak dipakai gitu. Namun di dalam segi bahasa Arab sehari-hari terkadang kata sholat itu ya doa gitu. Kalau dipakai ya ini ya diambil oleh orang sufi ini ya. Ya sehingga mereka mengatakan ya sholat itu kan doa. Cukuplah kita berdoa saja udah sholat ya. Padahal tidak seperti itu. Sholat dalam tinjauan syariat adalah sebuah ibadah ya. Ibadatun makhsusah, sebuah ibadah yang khusus ya. Ubtudi'a bitakbiratul ihram, yang dimulai dengan takbiratul ihram, waktu tima bitaslim, kemudian diakhiri dengan taslim seperti itu. Wa bihayatin ya, wasifatin makhsusah, kemudian dengan gerakan dan tata cara yang khusus gitu. Itu definisi sholat gitu ya. Maka ada juga sebagian orang yang memberikan syubhat gitu, memberikan kesamaran sehingga menyebabkan kesesatan gitu. Ada dai yang mengatakan sekarang maulid katanya, ya siapa yang mengingkari maulid gitu kan? Kalau kita mengingkari maulid berarti kita kafir gitu. Lihat dulu, maulid dalam bukan tinjauan bahasa Pak gitu. Kalau maulid memang artinya hari kelahiran, ya kan, dia bisa bermakna ismul zaman ya, kemudian ismul makan ya, hari kelahiran atau tempat kelahiran. Namun yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hukum maulid bukan itu, bukan maulid menurut bahasa kan. Namun yang dimaksud oleh mereka adalah perayaan maulid gitu, yang mana Rasulullah tidak pernah mencontohkannya, dan para sahabat pun orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang paling cinta dengan Nabi gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita menganggap kita yang paling cinta dari Nabi ya, melebihi cintanya istri beliau kepada Nabi, bisa kafir kita Pak. Nauzubillahi min dzalik. Karena kan orang-orang yang mengadakan maulid Nabi itu kan mengaku cinta kepada Nabi. Padahal manusia yang paling cinta kepada Nabi itu para sahabat, terutama istri beliau. Ketika Rasulullah meninggal, istri beliau banyak yang masih hidup, diantaranya Ibunda Aisyah masih hidup. Ya kan? Sekarang kita minta riwayat beliau mengumpulkan orang di masjid, ya kan? Kemudian mengucapkan happy birthday to Rasulullah, kan itu, ya kan, ulang tahun kan seperti itu, bahasa Inggris kan seperti itu. Ada nggak Ibunda Aisyah mengatakan atau barakallahu fi ya, barakallahu fi umrihi gitu ya, fi umri Rasulillah, ada nggak? Sekarang kita minta, kalau ada kita bareng-bareng Pak ya. Akan tetapi tidak pernah ada, bahkan diakui sendiri oleh ulama Islam gitu. Imam Ibnu Hajar mengakui sendiri, ini nggak ada asalnya, ini la aslalaha ya kan, fi syariah nggak ada asalnya gitu. Dia akan tetapi banyak yang beristihsan, ya, menganggap baik gitu. Padahal ya kan yang tahu baik itu tentu para sahabat gitu kan. Kalau itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita. Laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sana itu baik, pasti ya para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Nah, namun ternyata kan tidak. Itulah manhaj salaf ayul ikhwah ya. Bagaimana metode para sahabat dalam beragama gitu. Nah, kalau sekarang Kak, manhaj Syafi'iyah gitu. Ulama yang sudah ribuan tahun ya kan, setelah Imam Syafi'iyah gitu ya.
Dalilnya itu perkataan-perkataan Syafi'iyah yang notabene banyak yang berasal dari Asy'ariyah dan Sufiyah. Ya, kita Fathul Mu'in itu kan Syafi'iyah. Ya kan, Baijuri misalkan, ya. Itu udah jauh dari Imam Syafi'i gitu. Bukan yang dibahas oleh mereka itu. Dalilnya itu ulama-ulama Sufi, ulama-ulama Asy'ari ini. Ya kan? Padahal dalil kita lebih jauh lagi, para sahabat gitu. Nggak bisa mereka mendatangkan ya apa yang dipahami oleh para sahabat. Namun pemahaman mereka kembali kepada ulama mutaakhirin yang menisbatkan diri mereka pengikut mazhab Syafi'i. Sekarang kan sudah muncul lagi, ya kan? Nah, ya kan? Dibangkitkan fanatik mazhab itu. Ya, seperti itu kan dalam mazhab kita Syafi'iyah, ya kan? Talaffuz bin niyah itu kan sunnah, ya. Melafazkan ya usolli fardhan. Sekarang kita tanya, yang lebih utama Syafi'iyah atau Abu Bakar atau Umar atau Ali gitu. Ya kan? Antum kan pendapat antum kan dengan Syafi'i. Sekarang kita tanyakan, ya kan? Pasti kalau seandainya itu baik, kalau seandainya melafazkan niat itu bagian daripada syariat, pasti sudah ada nukilan dari mereka. Bukanlah ya kita katakan apa namanya itu, bukanlah jangankan Rasul gitu ya, yang di bawah Rasul lah gitu, para sahabat gitu. Ya, ada nggak para sahabat? Coba datangkan riwayatnya gitu, yang waktu mau sholat usolli fardal maghribi berapa rakaat? Salasa rakaatin, ngadap kiblat, mustaqbilal kiblati, sebagai apa? Imaman, ya. Ya, itu kurang lengkap katanya. Ya, sebut jamnya sekali, fi saati, ya. Sebut detiknya sekali, sebut nama orang. Ya, itu merepotkan. Padahal agama itu mudah. Rasul mengatakan ad-dinu yusrun. Ya kan? Dalil mereka kan umum aja, innamal a'malu binniyat. Ya, betul. Ya kan, amalan itu tergantung dengan niatnya, tapi niat bukan yang seperti itu. Niat yang di hati, yang diikrarkan di hati. Kalau seperti itu repot, Pak. Tiba-tiba kita jalan di jalan raya, Pak, ya. Ya kan, tabrak, ya, tabrakan orang, ya kan. Ya kan, kita ingin bantu orang, kita baca usuli dulu, nawaitu dulu. Nawaitu an usaidah dulu, udah keburu mati dia. Sengaja aku menolong ini karena Allah. Namanya siapa namanya? Ya keburu mati orang gitu. Kalau sekedar dalilnya adalah innamal a'malu, tahu pemahamannya kita kembalikan kepada sahabat. Adakah sahabat memahami hadis itu dengan at-talaffuz bin niyah gitu. Ini luar biasa, Pak, ya. Dan ini sekarang dibela-bela, Pak. Ya, walaupun dia doktor itu membela-bela yang seperti itu. Ya, nauzubillahi min zalik. Ya. Iya, walaupun dia lulusan Saudi sekalipun, kalau salah tetap salah. Kita nggak ta'assub gitu ya. Meskipun dia ngaku salafi, lulusan dari tempat yang terbaik. Bahkan Said Akil Siraj, ya, itu lulusan dari mana? Ummul Qura itu. S1, S2, S3. Namun ketika penyimpangan yang dia sampaikan, maka kita bantah gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam agama ini kita harus jelas, ya. Tidak abu-abu. Yang abu-abu itu yang syubhat, ya. Karena Rasul mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat gitu. Yang halal itu jelas halal gitu, yang haram itu jelas haram gitu, ya. Yang tauhid jelas, yang sunnah jelas gitu, dan yang bid'ah jelas gitu. Maka harus dijelaskan kepada umat gitu. Sehingga ya umat itu tahu, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik gitu. Namun kalau pakai kata-kata kiasan aja terkadang nggak nyambung gitu, ya. Maksudnya itu nggak tercapai gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara syariat, iman itu adalah wa fi syar'i, dalam tinjauan syariat, iman itu adalah i'tiqadun bil qalb, ya. Keyakinan dengan hati. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan yang diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi, dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi iman itu tidak hanya keyakinan saja,
Ini iman menurut ijma' para sahabat, menurut ijma'nya ulama ahli sunnah wal jamaah. Nanti berbeda dengan sekte sesat ya, seperti Murji'ah, yang mana mereka mengatakan amal itu tidak bagian dari iman gitu ya, sehingga mau beramalan seperti apapun orang itu enggak ada pengaruhnya dengan iman katanya, sehingga imannya Jibril itu sama dengan imannya pezina gitu kan, karena amalan zinanya, amalan jeleknya, amalan baiknya tidak ada taksir, tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan. Ini sesat gitu ya. Kalau dalam akidah Ahlussunnah Jamaah tidak, amal itu bagian dari iman, dan iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan itu kapan? Berbanding lurus dengan amalan seseorang. Jadi kalau ada orang sholat, misal banyak sholatnya Pak, ya kan, disempurnakan dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan duhanya, dengan rawatibnya, ya, kemudian puasa Senin Kemisnya, puasa Ayyamul Bidnya, ya kan, puasa Asyuranya, puasa Yaumul Arafah, ya kan, ditambah dengan amalan-amalan sunnah, maka akan meningkatlah, tinggilah keimanan seseorang. Tapi kalau orang itu futur, ya kan, iya, jangankan sholat sunnah ya, sholat wajib saja terkadang ya tidak tepat waktunya gitu. Nah, ini tentu akan mengurangi keimanan seseorang. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Yazid itu artinya bertambah, ya kan, bertambah dengan apa? Dengan ketaatan ya, dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian berkurangnya karena maksiat ya, karena dosa ya yang dilakukan oleh seseorang. Maka iman itu ada tiga ya, ada tiga hal yang harus ada dalam iman itu ya. Yang pertama apa? Diyakini dengan hati, karena iman itu sendiri secara bahasa memang pembenaran dalam hati atau keyakinan dalam hati. Kemudian iman itu juga diucapkan gitu, sehingga ada orang yang non muslim atau orang kafir kalau ingin masuk Islam harus mengucapkan gitu, walaupun dia yakin, sudahlah, saya sudah yakin dalam hati saya Islam itu agama yang benar ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya yakin tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, saya yakin itu, saya yakin dengan Nabi Muhammad. Namun dia lam yatalaffaz ya, tidak melafazkan ya, tidak mengucapkan, lam yaqulhu ya, dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka tidak juga dikatakan beriman. Makanya al-qaul itu, ucapan itu bagian dari keimanan gitu. Ada ucapan itu yang merupakan syarat sahnya iman. Kalau nggak diucapkan nggak sah iman kita gitu. Apa itu? Ya syahadat gitu. Apalagi orang yang masuk Islam dari yang pertamanya non Islam gitu. Dan ada juga ucapan yang bisa mengeluarkan dari Islam Pak. Ucapan-ucapan kekufuran yang diucapkan secara sengaja, bukan didasari dengan kebodohan ya. Ada orang yang mengatakan ucapan-ucapan kufur gitu. Ini bisa ya, bisa menjadi nawaqidul Islam, pembatal keislaman gitu. Ini. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun, dan amal gitu. Amal bagian dari iman gitu Pak. Iya. Bahkan amalan seseorang itu ya, ada yang bisa mengeluarkan dirinya dari apa? Dari Islam gitu. Kalau dia lakukan dengan sengaja dan tidak dipaksa, dan juga tidak didasari dengan kebodohan. Contoh, ada orang yang sujud kepada kuburan misalkan, atau sujud kepada patung, dan dia sengaja melakukan itu, dan tanpa intimidasi, tanpa paksaan gitu. Dan dia tahu itu pembatal keislaman, sujud kepada selain Allah tersebut ya. Ya, meskipun dia tidak meyakini itu adalah Rabb gitu ya, namun dia lakukan itu dengan kesadaran dan dengan tahu dia kalau sujud kepada selain Allah itu bisa membatalkan keislaman. Ini bisa juga menjadi pembatal keislaman. Makanya amal itu bagian dari iman. Artinya amal itu bisa menentukan iman atau tidaknya seseorang, beriman atau tidaknya seseorang gitu. Maka ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau Murji'ah kan enggak gitu ya. Tergantung keyakinan katanya. Mau orang itu sujud kepada patung sekalipun, namun kalau dia masih yakin kepada Allah kan gitu. Mau orang itu minta kepada wali sekalipun gitu kan, namun kan dia masih yakin kepada Allah gitu. Murji'ah, na'udzubillahi min haula'i ad-dallin. Kemudian kata beliau,
wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu dalam sebuah riwayat ada 70 lebih cabang. Kemudian dalam bahasa Arab bid'un atau al-bid'u itu apa yang dimaksud dengan al-bid'u atau bid'un? Bi kasril ba'i minas salasati ila tis'ah. Ini sudah antum baca ya? Belum ya, coba antum baca dulu ya. Fadhal ya. Qawluhu bid'un al-bid'u bi kasril ba'i minas salasati ila tis'ati. Naam. Qawluhu syubhatun. Asyumatu al-bid'u minas syai'i. Ya. Qawluhu imatatul adza ay izalatul adza wa huwa ma yu'addi al-marata min ahjar. Marata, ma yu'dzil marata ya. Yu'dhi ya, dari adza yu'dhi ya. Ma yu'dzil marata ya. Izalatul adza wa huwa ma yu'dzil marata. Naam. Min ahjarin wa aswakin. Min ahjarin wa aswakin ya. Min ahjarin wa aswakin. Wa nufayatin, wa ini dengan didhammahkan nun ya. Wa nufayatin ya. Wa nufayatin. Wa qumamatin. Wa qu ya, dhammahnya qaf. Wa qumamatin ya. Ya. Wa ma lahu raihatun karihatun ya. Wa nahu dzalik. Nah, yakfik ya. Ya, thayyib. Kemudian kita kembali kepada hadis Nabi, iman itu ada berapa? 70 lebih cabang. Dalam istilah Arabnya bid'un ya, wa sab'una syu'batan. Bid'un itu ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Al bid'u bi kasril ba'i, dengan mengkasrohkan huruf ba. Kita baca bi ya, bid ya gitu. Ya, bukan bat'un ya, bukan but'un, tapi dengan dikasrohkan ba-nya jadi bid'un. Jadi bid'un ini adalah nama bilangan. Dari mana dia? Minas salasati, dari bilangan 3 ila tis'ah kepada 9. Itu dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah bid'un. Namun dia tidak tertentu dia. Tidak ada pengkhususannya apakah 74, enggak ada. Nah, cuman perkiraannya seperti itu. Ya kan, dari 3 sampai 9 gitu. Maka kalau seandainya tidak ada pengkhususannya, maka kita diam juga gitu. Karena memang sifatnya masalah akidah ini adalah kita berhenti, tauqifiyah, asal dari waqafa, tawakuf. Kita diam ya, nggak boleh kita menekan-nekan dalam iman ini. Iman ini sumber kita hanya 2 saja, Al-Quran dan hadis yang sahih, itu saja. Jadi nggak masuk dalamnya ijtihad ya, pemikiran gitu ya. Jadi kita meyakini apa yang teks yang ada gitu ya, dari Al-Quran dan Sunnah, karena ini perkara gaib masalah iman ini, ya kan. Maka nggak boleh kita menerka-nerka, ya kan, membuat-buat gitu, ya kan. Harus ada sumbernya, ya, harus ada referensinya dari Al-Quran dan Sunnah, itu saja. Ya, kemudian syu'bah, asyu'batu al-juz'u minasyai'. Kemudian syu'bah itu adalah bagian dari sesuatu. Sering diartikan dengan cabang lah, karena cabang itu juga bagian dari pangkal ya, bagian dari sesuatu. Jadi iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah membuang gangguan. Gangguan itu apa? Itu yang dijelaskan oleh beliau. Gangguan di sini maknanya adalah izalatul adza, menghilangkan gangguan. Izalah itu menghilangkan. Yang dimaksud dengan gangguan adalah wa ma yu'dzil marata, apa saja yang mengganggu orang yang berjalan ya, di jalan tersebut. Min ahjarin, baik itu berupa batu. Ahjar jamak dari hajar ya. Wa ashwakin, jamak dari syauq ya, dari duri. Wa nufayatin ya, wa nufayatin, jamak dari nufayatun ya, yang artinya adalah sampah-sampah, sesuatu yang mengganggu lah ya, seperti apapun ya, yang tidak dipakai lagi. Ini sama dengan kumamah. Wa kumamatin itu sama, kumamah juga bermakna sampah. Wa ma lahu raihatun karihatun, dan yang memiliki bau yang busuk, yang menyengat, yang membenci, yang membuat orang benci, enggak senang gitu. Itu namanya raihah, bau yang karihah, yang tidak disenangi gitu, yang mengganggu gitu. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya, ya kan. Jadi
menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu di jalan, ini termasuk dalam cabang keimanan. Baik itu yang mengganggu itu berupa batu ya Pak ya, berupa apapun lah ya, sampah. Ketika kita hilangkan itu mengharapkan pahala dari Allah, maka ini merupakan cabang dari keimanan, dan itu adalah amal soleh yang insya Allah mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyib, karena sudah masuk waktu ya, nanti kita sambung sedikit ya setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan, hadirin para ikhwah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Karena orang yang mengamalkan tauhid dan mati di atas tauhid, maka dia akan mendapatkan janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sebagaimana riwayat Imam Abu Daud, yadkhulul jannah. Barang siapa yang apabila ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka ulama mengatakan tidak hanya sekedar ucapan, melainkan didahului oleh amalan-amalan yang merupakan bentuk realisasi, bentuk dari pengamalan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan. Ini sudah kita jelaskan, segala bentuk gangguan berupa batu, berupa pohon yang melintang ya, berupa sampah, bahkan bau-bau busuk, bau-bau yang menyengat ya, seperti kita dapati bangkai telegu misalnya Pak ya kan, yang baunya minta ampun, maka ketika kita ikhlas, kita singkirkan itu karena Allah, ini adalah minal iman, bagian daripada keimanan gitu. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Dan malu, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ya, al haya'u kulluhu khair, malu itu seluruhnya baik. Sehingga dalam Arba'in An-Nawawiyah ya, wa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kalian tidak apabila engkau tidak malu, kata Rasul ya, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah sesuka hatimu. 6. Adapun malu yang tercela itu khazal namanya. Khazal itu ya rasa malu yang bisa menghantarkan orang kepada perkara haram. Seperti apa Pak? Ya malu pakai jilbab, gitu. Ini bukan al-haya yang disebutkan dalam hadis ya, bukan malu yang terpuji. Malu menuntut ilmu ya, malu belajar baca Al-Qur'an. Saya kan udah tua Pak, katanya. Ini termasuk talbis iblis Pak. Ya, karena Rasulullah mengatakan ya, yang mananya bahwasanya ilmu itu terhalangi dari dua orang. Ya. La yanalul ilma ya sinfan ya. Ada dua orang yang tidak, ada dua golongan manusia yang tidak mendapatkan ilmu. Al-mustakbir ya wal mustahi ya. Orang yang sombong dan orang yang malu-malu. Namun malu di sini malu yang tercela. Ini sombong ini, apa itu sombong akhi? Sombong itu apa Bang? Mahwal kibru ya. Batarul haq. Itu ma'ruf ya, wa khatum nas ya. Karena ada juga orang sekarang sombong, ya kan?
sombong dalam rangka merendahkan orang lain. Ya. Namun ketika kita menjelaskan kesesatan orang ini enggak masuk dalam bab sombong gitu ya. Ini namanya bab ya hifzuddin ya, sebagaimana para ulama hadis terdahulu ketika mereka menjelaskan ya si fulan kadzab misalnya. Si fulan itu muslim juga, Pak. Namun kalau dia yang meriwayatkan hadis ya jangan diterima gitu. Si fulan mubtadi' gitu. Bahkan Imam Ibnu Sirin mengatakan ketika kami tahu yang meriwayatkan hadis itu adalah ahlus sunnah, ya kan, fayukhadhu hadithuhu, maka diambil hadisnya. Dan ternyata yang meriwayatkan hadis itu adalah min sahibil bid'ah ya, kal qadariyah, seperti qadariyah ya, sekte yang menolak takdir ya. Ya kan, kemudian sekte-sekte yang menyimpang lainnya, fala yu'khadh ya, fala yu'khadhu hadithuhu, maka tidak diambil hadisnya, ilmu yang dia sampaikan, riwayat yang dia sampaikan gitu. Ini enggak masuk dalam bab itu. Namun yang merendahkan manusia ya ini ya seperti ya menganggap remeh manusia. Ya. Menganggap remeh orang lain ya. Misalkan kalau orang yang bertitel misalkan ya ini dijadikan tolak ukur ya. Kemudian yang enggak bertitel ya, ini biasanya diremehkannya gitu. Ya, dia enggak ikut kajiannya gitu kan. Nah gitu. Si fulan enggak doktor katanya. Seolah-olah ya Imam Syafi'i dulu doktor mungkin ya. Ya, Imam Malik doktor ya. Padahal tidak, itu hanya gelar-gelar saja. Ya, karena gelar itu tidaklah menjamin ya. Ya, yang menjamin itu adalah ilmu seseorang gitu, pengamalannya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sombong gitu. Jadi orang yang sombong itu terhalang dari ilmu. Kemudian orang yang malu-malu. Ya, saya kan sudah tua ini. Ya, saya malu belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran gitu. Nah, ini malu yang tercela gitu. Malu belajar bahasa Arab gitu, takut disuruh sama ustadznya gitu. Nah, ini termasuk juga malu yang tercela gitu. Ya nggak ada batasnya, kita ikhlas ya. Kita belajar ilmu agama ini ya, mulai dari belajar tahsin ya, belajar tajwid, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengangkat ya kebodohan, izalatul jahl ya, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita ya. Kemudian kalau seandainya kita sudah pintar, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain ya, dengan mengajarkannya. Sehingga Rasulullah dalam hadis masyhur sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, belajar dulu, mulai dari belajar gitu. Kemudian sudah pandai dikit-dikit, kemudian sudah lumayan ya, kemudian dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Nah, ini termasuk orang yang ditazkiyah oleh Rasulullah gitu ya. Orang yang terbaik ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-haya'u, berkata Syekh Shalih Al-Nam, belum antum baca ya? Ya antum baca dulu ya. Fadhal. Nah. Tahdusu ya, yang terjadi gitu, bukan tuhadisu lainnya artinya ya, tuhadisu artinya ngajak ngomong ya. Ya. Indal khazal ya, indal khazli. Nah, indal khajli ya, khajal namanya. Indal khajli ya. Al mar'a ma maf'ulun bih ya. Wa tahjizul mar'a, mana ininya? Mana apa nama itu fa'ilnya, domir mustatir takdiru hiya, kembali kepada mana? Sifatun itu. Iya, sifat yang ada pada rasa malu itu. Iya, lanjut. Naam, ma yukhaliful muru'ata. Naam. Fadhal naam, kita jelaskan dulu malu itu apa? Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Al haya'u sifatun infi'aliyah ya. Infi'aliyatun gitu. Tahdutsu indal khajli wa tahjizul mar'a an fi'lin ma yukhaliful muru'ata. Jadi malu itu adalah sifat yang muncul ya, yang datang gitu. Bisa infi'aliyah itu bisa kita katakan suatu reaksi yang datang dari suatu sifat tertentu gitu.
tahdusu yang terjadi indal khajli, ya, ketika seseorang itu ada suatu sifat ya, yang menghalanginya untuk melakukan sesuatu, itu namanya khajal ya. Khajal itu artinya seseorang itu ada rasa enggan, rasa tidak mau ya, rasa tidak suka ya untuk ia melakukan sesuatu, sehingga terjadilah yang namanya malu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa tahjizul mar'a, yang menghalangi seseorang an fi'lin ma yukhaliful muru'ah, dari perbuatan yang menyelisihi muru'ah. Ya, muru'ah ini adalah adab ya, adalah kebiasaan yang mana kalau seandainya dilanggar ini menyelisihi suatu hal yang patut gitu ya, suatu hal yang secara agama itu apa namanya itu, kalau dilanggar tercela, maupun secara adat gitu. Namun adat yang tidak menyelisih agama itu namanya muru'ah. Jadi muru'ah itu suatu sifat ya, yang apabila dilanggar maka akan membuat pelakunya menjadi tercela. Itu namanya muru'ah. Kemudian seluruh pelanggaran agama itu seluruhnya melanggar muru'ah. Karena muru'ah ini adalah sifat yang terpuji yang ada pada diri seseorang, sehingga martabatnya, kehormatannya sebagai manusia terjaga gitu. Contohnya apa? Orang yang suka melontarkan kata-kata yang kotor misalkan. Nah, ini bisa menghilangkan muru'ahnya, bisa menghilangkan sifat tabiat kemanusiaannya gitu. Nah gitu kan. Nah, kemudian ada terkadang itu yang sifatnya adat, Pak, yang sifatnya kebiasaan pada negeri suatu tempat ya. Namun kalau kebiasaan itu baik dan tidak melanggar syariat, bisa diamalkan. Karena dalam kaidah fikih itu al-adatu muhakamah gitu. Adat itu terkadang bisa menjadi hakim gitu ya, bisa menjadi tolak ukur selama adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ya syariat gitu. Contoh kalau di Yaman, kalau penuntut ilmu ya, ini aib pakai celana ya, celana panjang ini, maka kalau nggak pakai sarung ya dia pakai jubah gitu. Namun ini adat ya, adat itu takhtalif ya, bainal bilad ya, min biladin ilal bilad, itu berbeda gitu ya. Dan di Yaman ini orang yang pakai celana bantolun seperti ini orang itu khariqul muru'ah itu ya, menyelisihi daripada muru'ah gitu ya, sebagai status wibawa dia sebagai seorang pelajar. Nah, namun terkadang ada yang gulu gitu. Jadi satu adat itu dibawanya ke Indonesia, namun sudah menyelisihi para ulama pula gitu ya, sampai-sampai dia mengatakan yang pakai celana itu ahlu bid'ah gitu. Nah, ini menyelisih ya, ini sudah gulu ya, ini sudah berlebihan ya. Yang dilarang itu memakai pakaian yang sempit, celana yang sempit itu haram memang ya, yang bisa terlihat auratnya gitu, atau memakai celana yang melebihi mata kaki, itu yang dikatakan oleh para ulama haram gitu. Adapun celananya lebar ya, kemudian menyerupai sirwal, ini tidak apa-apa gitu, meskipun dalam adat satu tempat itu berbeda-beda gitu. Ini ya yang harus kita perhatikan. Jadi malu itu adalah suatu sifat yang muncul, yang terjadi karena khojal. Khojal itu adalah seseorang tidak bisa melakukan sesuatu karena dihalangi oleh sifat tersebut, dan menghalangi seseorang dari melakukan sesuatu yang menyelisihi muru'ah ya. Jadi muru'ah itu sekali lagi ya, supaya Bapak sekalian paham ya, adalah suatu kebiasaan yang apabila dilanggar akan menyebabkan turun gitu ya martabat, turunlah wibawa seseorang. Dan seluruh perkara yang haram ini seluruhnya melanggar muru'ah gitu. Kemudian ada juga nanti perkara-perkara yang berkaitan dengan adat setempat gitu Pak ya. Ini biasanya berbeda-beda gitu. Iya. Kalau di negeri Minang ya, di Minang tempo dahulu itu bagus sekali ya. Kalau wanita kalau pakai celana itu, nah ini sangat malu sekali ya, sangat menjatuhkan muru'ahnya. Kalau sekarang kan enggak, celananya sudah panjang sebenarnya.
ya sudah naik, sudah cingkrang sampai ke atas lutut ya, nauzubillah gitu. Iya, kalau di zaman dahulu enggak. Kalau wanita Minang itu kalau enggak pakai sarung ya kan, pakai celana misalkan, itu sangat aib sekali gitu. Sangat melanggar muruah. Iya, gitu. Nah, sekarang nauzubillah min zalik ya. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, kemudian tidak dibarengi dengan benteng agama, benteng akidah syariah yang benar, maka mengakibatkan jatuhnya muruah ya, akhlak baik daripada kaum muslimin, terutama kaum muslimat gitu. Kemudian kata beliau, wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukunnya, yakni kembali kepada iman itu ada 6. Yang pertama, antu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih gitu. Ada 6 rukun iman. Engkau beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi, kemudian engkau beriman kepada malaikatnya, ya kan? Wa kutubihi wa rusulihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya. Wa tu'mina biyaumil akhir, kemudian engkau wa biyaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari, kemudian yang terakhir, yang keenam, engkau beriman kepada apa? Ketentuan Allah, takdir ya, qadar, baik itu yang baik maupun yang buruk, seperti itu. Nah, ini fadhal lagi, dilanjutkan. Iya. في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ya, 6. Jadi masalah yang kedua yang beliau akan jelaskan kepada kita adalah tentang hadis yang pertama. Ya kan, disebutkan dalam hadis itu cabang iman berapa Bang Ijal? 70 lebih. Sedangkan rukun iman ada 6 gitu. Seolah-olah ini ada pertentangan gitu. Maka ini yang akan dijelas oleh beliau, akan digabungkan gitu ya. Akan beliau jamak, akan beliau jelaskan pemahaman dari dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun tidak, ya kan? Namun tidak gitu. Kemudian kata beliau, wal jam'u ma tadammanahu kalamul muallif rahimahullahu taala min anna al-imana bid'un wa sab'una syu'batan wa anna al-imana arkanuhu sittatun, ya. Dan gabungan ya gitu ya. Jama' itu artinya gabungan antara apa yang terkandung di dalam perkataan daripada penulis, bahwasanya beliau mengatakan berdasarkan hadis Nabi bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabang. Kemudian juga beliau mengatakan iman itu rukunnya 6 gitu. Seolah ada pertentangan gitu. Kenapa kita katakan iman itu banyak cabangnya sementara rukunnya aja cuma 6 gitu. Nah, maka ini yang akan beliau jelaskan gitu kan. An-naqul, kami katakan, kata Imam Ibnu Utsaimin, al-imanul ladzi huwal aqidatu usulu sittatun. Iman ya yang merupakan masalah keyakinan, maka pondasinya, usulnya, pokoknya ada 6. Jadi kan seperti yang kita katakan, iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Islam maknanya apa? Keyakinan dalam hati, kemudian apa? Ucapan dengan lisan, kemudian perbuatan. Jadi iman itu yang mencakup 3 hal ini, cabangnya itu banyak, ya kan? Di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi lebih daripada 70 cabang. Yang ini, yang iman yang mencakup keyakinan, yang mencakup perbuatan, dan yang mencakup perkataan. Ini yang lebih daripada 70 cabang. Sedangkan iman yang 6 itu, rukun iman yang 6 itu adalah iman yang bahagian keyakinan saja. Ya kan? Yang membahas masalah i'tiqad atau masalah tasdiq, ya, keyakinan dalam hati, itulah yang 6 itu. Jadi tidak ada pertentangan. Paham ya Mas ya?
Jadi iman yang 70 cabang atau dalam riwayat 60 cabang lebih itu mencakup iman apa itu Mas? Iman yang mananya umum, yang mencakup keyakinan, ya kan? Kemudian perkataan dan perbuatan. Sedangkan iman yang rukunnya ada 6 itu iman apa itu, Akhi? Iya, yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, masalah akidah, usul-usul akidah yang merupakan keyakinan gitu. Nah itu, maka tidak ada pertentangan dari apa yang beliau jelaskan tadi gitu. Wahyal mazkuratu, ya. Rukun iman yang 6 ini wahya dia itu disebutkan gitu ya. Fi hadis Jibril, dalam hadis Jibril yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, maka Nabi menjawab faqala al-imanu an tu'mina billah. Beriman itu rukunnya adalah kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua wa malaikatih, engkau beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga wa kutubih, engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rasulih, kemudian engkau beriman kepada para rasulnya. Wa rusulihi, ya. Itu yang keempat ya. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul yang keempat. Wal yaumil akhir, kemudian engkau yang kelima ya, beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Kemudian yang terakhir wa tu'mina bil qadari, engkau beriman kepada takdir, ketentuan Allah, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman ini berkenan dengan keyakinan gitu Pak ya. Keyakinan ya. Namun kita ulangi lagi, yang 70 lebih itu ini tidak hanya keyakinan ya, ini mencakup, karena iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tasdiqun bil qalb, pembenaran yakni keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan merupakan ucapan juga, ya kan? Wa amalun bil jawarih, kemudian dalam bentuk amalan anggota tubuh begitu. Jadi iman yang ini ya, ini ada 70 lebih cabang keimanan. Adapun yang rukun iman yang 6 itu, ini hanyalah keimanan yang berkaitan keyakinan yang merupakan pembenaran dalam hati gitu. Ini jadi tidak ada, kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, pertentangan antara pernyataan daripada beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Thayyib ayul ikhwah ya, kena mengingat waktu ya, karena sudah hampir jam 8:30. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Walaupun sedikit insyaallah ya, dengan rutinnya kita, dengan istimrar wad dawam ya, dengan continue, insyaallah ini bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.